hampir semua racun lidah ular itu berbisa. Jadi kalau kita dipatuk oleh ular berbisa, tidak cepat-cepat ditangani oleh dokter dan diberikan obat penawar, kita bisa cepat meninggal dunia. Tetapi kalau kita cepat ditangani oleh dokter, masih ada kesempatan kita untuk mengalami kesembuhan. Jadi artinya ialah segala racun di muka bumi ini, termasuk salah satunya racun ular, masih bisa ditangani oleh dokter karena masih banyak obatnya dijual di apotik-apotik. Tapi ada satu racun yang sangat berbisa yang tidak ada obatnya dijual di apotik-apotik. Namanya ialah racun lidah manusia. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 3 ayat 5 sampai 8. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Jadi lidah ini digambarkan seperti api, walaupun awalnya kecil tapi bisa membakar hutan yang besar. Begitu juga dengan lidah kita ini, walaupun kecil tapi bisa meracuni hidup seseorang. Dan kita baca ayat selanjutnya. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedangkan ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jadi lidah ini bisa membawa kita ke api neraka. Karena akibat lidah ini, banyak orang yang terkena racun lidah akhirnya mengalami kepahitan dan akhirnya sakit-sakitan dan meninggal dunia. Jadi racun lidah manusia ini sifatnya nggak langsung mematikan. Orang yang terkena racun lidah manusia itu biasanya matinya pelan-pelan. Awalnya tubuhnya mulai melemah, saraf-sarafnya mulai mengalami gangguan, baru lama-lama akhirnya organ tubuh bagian dalam pun terganggu, asam lambung naik, tensi naik, jantung mengalami gangguan, paru-paru mengalami gangguan. Akhirnya semakin hari keadaan seorang itu makin kritis akibat terkena racun lidah manusia. Ayat selanjutnya kita baca, semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Alkitab jelas menyatakan bahwa lidah manusia itu penuh racun yang mematikan. Jadi artinya lidah manusia ini begitu banyak racunnya, sehingga banyak manusia ketika terkena racun lidah manusia itu, akhirnya dia mengalami sakit penyakit, perlahan-lahan tubuhnya menjadi kritis, akhirnya meninggal dunia. Seberapa banyak kita melihat banyak orang kepahitan, tersakiti, akhirnya mengalami gangguan fisik, dan semakin hari tubuhnya semakin lemah dan opname, dan akhirnya meninggal dunia karena tidak ada penawarnya dijual di apotik-apotik. Satu hal yang harus saudara ketahui, bahwa penawar obat untuk menyembuhkan orang yang terkena racun lidah manusia itu ialah obatnya adalah Alkitab menyatakan pengampunan. Amin. Jadi kalau kita melepaskan pengampunan, semua bisa-bisa racun lidah manusia akan keluar, akan bersih, sehingga tubuh kita menjadi sehat dan bisa beraktivitas kembali. Jadi sekali lagi saya jelaskan, obat racun lidah manusia tidak ada dijual di apotik manapun. Obatnya hanyalah pengampunan. Begitu saudara melepaskan pengampunan, tubuhmu yang melemah, tubuhmu yang tidak berdaya, tubuhmu yang tadinya sudah mulai kritis, akhirnya semangat kembali, sehat kembali, dan bisa beraktivitas kembali. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini bisa menyadarkan saudara betapa berbahayanya hidup kita ketika kita kena racun lidah. Yang penting, lepaskan pengampunan, tubuh saudara akan menjadi sehat dan bisa beraktivitas kembali. Salam dari saya, Pastor Johnny Nathanael Sinuaji. God bless you.